Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Triandini dengan NIM 09105804211161 kelas A semester 6 Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidandrian Kapang. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah perbandingan administrasi negara. Yang pertama yaitu pengertian dasar administrasi publik. Administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha pemerintahan dan administrasi publik. Administrasi segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan sosial. Yang kedua, pendekatan administrasi publik menurut Maurice Pires. Yang pertama, pendekatan matematik. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Yang ketiga, pendekatan sumber daya umum. Selanjutnya menurut Prestus, yang pertama pendekatan institusional, yang kedua pendekatan struktural, yang ketiga pendekatan perilaku, dan yang keempat pendekatan pasca perilaku. Selanjutnya pendekatan administrasi publik menurut Thomas J. Davie. Yang pertama pendekatan manajerial, yang kedua pendekatan psikologis, yang ketiga pendekatan politis, dan yang keempat pendekatan sosiologis. Selanjutnya menurut C.L. Sharma. Yang pertama pendekatan proses administrasi, yang kedua pendekatan empiris, yang ketiga pendekatan perilaku manusia, yang keempat pendekatan sistem sosial, yang kelima pendekatan matematik, dan pendekatan pembuatan keputusan. Menurut Gordon, yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan perilaku, yang ketiga pendekatan pembuatan keputusan, yang keempat pendekatan ekologis. Studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh tiga hal, yakni yang pertama ilmu politik, yang kedua pandangan rasional mengenai administrasi, dan gerakan manajemen ilmiah. 7. Kekhususan administrasi publik. Menurut Kaiden, kehadirannya tidak bisa dihindari, mengharapkan kepatuhan, mempunyai prioritas, mempunyai kekecualian, manajemen puncaknya adalah politik. Penampilannya sulit diukur dan lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Selanjutnya, identifikasi administrasi publik. Menurut Kaiden, menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi administrasi pemerintahan, identifikasi organisasi publik, identifikasi orientasi sikap administrasi, identifikasi proses yang bersifat khusus, dan identifikasi aspek publik. Unsur umum identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Tidak bisa diidentifikasi hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut. Pertama, administrasi pemerintahan, kedua, organisasi publik, ketiga, administrasi dan proses yang bersifat khusus sebagai stabilisator masyarakat. Selanjutnya, peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sebagai stabilisator masyarakat, yang kedua sebagai kunci masyarakat modern, yang ketiga peranan dalam pembangunan nasional, yang keempat peranan dalam perubahan sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu krisis identitas administrasi publik.
Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam, menurut Nicholas Henry. Secara rinci krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa yaitu krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Yang kedua, sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti.